Siska ya. Ibu kesini mau cek kehamilan nih Ibu. Berapa bulan Ibu? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Sekarang hamil yang pertama atau yang keberapa? Yang pertama. Oh, pengantin baru ya Ibu. Iya, tahu aja. Mana suaminya Bu? Kenapa datangnya sendiri? Nunggu di parkiran. Padahal suruh masuk aja biar tahu. Ibu, sebelum Ibu cek kehamilan, saya akan memberikan nasihat mengenai kehamilan Ibu. Kehamilan itu dari awal konsepsi sampai dengan lahirnya janin. Kehamilan normal itu biasanya berapa bulan? 9. Ya, 9 bulan atau sekitar 280 hari. Waktu Ibu hamil, nanti konsumsi kalori sama protein Ibu harus naik ya. Yang biasanya kayak 90 kalori, nanti kayak di semester pertama itu kayak naik jadi 180 kalori, dan di semester kedua sampai akhir itu kalorinya harus naik terus jadi 300 kalori. Itu jangan sampai kurang ya Ibu, agar Ibu dan janinnya sehat. Dan proteinnya juga harus dinaikkan, ditambah 20 gram proteinnya ya. Ya. Selanjutnya ada bahayanya kehamilan. Kehamilan itu biasanya bahayanya itu kayak perdarahan yang keluar dari vagina Ibu, kayak darah head kayak gitu. Itu perdarahan biasanya terjadi karena ada infeksi atau ininya dari rahim. Selanjutnya ada keluar air ketuban sebelum waktunya. Jadi kan biasanya waktu kehamilan itu 9 bulan ya Bu. Nah, bisa aja kayak misalnya waktu 7 bulan Ibu harus siap melahirkan karena air ketuban Ibu sudah pecah. Ya itu berarti disebutnya bukan kehamilan normal ya Ibu. Selanjutnya ada kejang. Kayak kejang itu bisa diawali kayak Ibu mual, muntah, demam kayak gitu. Ya. Selanjutnya ada gerakan janin yang melambat atau tidak terasa. Biasanya kalau misalkan udah usia 5-6 bulan, nanti Ibu bisa merasakan gerakan bayi yang ada di perut Ibu. Kalau misalkan Ibu tidak merasakannya, itu bisa menjadi tanda bahaya kehamilan Ibu. Gimana Ibu Pak? Mengerti? Anda yang mau ditanyain dulu? Mengerti? Oh, mengerti. Baik. Selanjutnya ada perubahan fisik pada ibu hamil. Yang paling utama itu perubahan fisik pada payudara. Payudara ini kayak jadi membesar, kan jadi ada kayak air susunya, asinya udah mulai keluar. Terus peningkatan berat badan yang setiap bulan kehamilan itu pasti selalu naik, sampai naik yang paling terbesar itu sampai 8 kilo ya Ibu. Selanjutnya ada perubahan kulit, kayak misalnya ada yang jadi halus, ada yang jadi kayak kritik-kritik gitu, ada kering. Itu wajar-wajar aja selama masa kehamilan. Tidak usah panik gitu. Kenapa kulit saya kok jadi kering pas hamil? Itu nggak apa-apa, itu wajar aja ya. Selanjutnya yang harus dihindari saat hamil itu, ibunya kerja nggak? Apa di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Nah, kalau di rumah kan kayak misalnya kita beres-beres rumah nih, nggak boleh kayak angkat-angkat bahan-bahan yang berat, kayak misalnya kita angkat galon itu kalau ibu hamil nggak boleh. Kita tunggu aja suami pulang kerja aja. Itu karena bisa berakibat juga kepada janinnya. Nah, selanjutnya ibu apa suami ibu merokok? Kadang-kadang kalau ibunya merokok atau tidak? Nah, sebaiknya untuk suami ibu yang merokok, merokoknya tidak boleh dekat dengan ibu karena bisa berpengaruh pada kesehatan ibu dan janinnya. Dan sebaiknya ibu juga tidak merokok ya kalau bisa. Dan suami juga kayak pesan merokoknya di luar rumah aja gitu biar ibu dan janinnya lebih aman. Kayak terus ibu suka mengkonsumsi alkohol atau minum-minum soda? Ya, tapi kalau soda kadang-kadang suka minum. Nah, saat ibu hamil sebaiknya tidak boleh mengkonsumsinya karena bisa membahayakan janinnya ya. Nanti ibu bisa mengkonsumsinya lagi, tapi nanti setelah melahirkan, setelah beberapa bulan melahirkannya ya, agar janin dan ibunya sehat. Selanjutnya ibu kalau tidur terlentang atau nyindir ya, bagusnya nyindir
nanti kan bayinya di atas, nanti kitanya juga kayak sesak napas karena kan bukan di perut kita kan ada janin tuh ya, tidak boleh kayak gitu. Terus kalau misalkan ibu mengkonsumsi obat-obatan, harus sebaiknya ibu konsultasi dulu pada dokter. Kenapa? Agar obat yang dikonsumsi sama ibu itu nggak bahaya buat ibu sama janinnya. Nggak semua obat bisa dikonsumsi sama ibu hamil ya ibu. Jadi kalau misalkan ibu sakit, lebih baik ibu periksa ke dokter agar si obatnya lebih aman untuk ibu hamil, tidak boleh sembarangan. Bagaimana ibu? Sudah mengerti? Pak, ada yang mau ditanyain? Udah cukup seperti itu. Selanjutnya kayak saya akan dengan keluhan yang dialami ibu hamil biasanya itu kayak sensitif, kayak apakah ibu merasa kayak mudah marah atau moodnya nggak stabil kayak gitu? Iya, saya suka gitu. Ya, itu biasanya bawaan dari anaknya. Ibu-ibu hamil banyak yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan suaminya marah-marah atau kitanya nggak mood kayak gitu, harusnya suaminya mengerti karena itu bawaan bayi juga dan kondisi ibu yang sedang hamil. Nanti jelasin ke suaminya ya kalau misalkan nggak mood kayak gitu, kita itu harus menyampaikan kepada suami agar suami mengerti keadaan kita. Dan itu biasanya cemas, kayak gampang gugup, kayak nggak karuan kayak gitu ya bu. Dan ini ada gelisah, sulit tidur. Ibu gimana tidurnya? Nyaman? Nyenyak nggak? Masih nyaman sampai sekarang. Masih nyaman karena kandungannya masih 3 bulan ya. Nanti kalau misalkan udah 7 bulan ke atas atau 6 bulan ke atas pasti sulit tidur. Ya nanti nggak bisa tidur, tidurnya nggak teratur. Mau tidur juga kayak susah, berat karena ada janin di perut kita. Selanjutnya mual muntah itu kayak udah biasa ya di ibu hamil, tapi ada kasusnya yang mual muntah itu sampai parah nggak bisa makan. Nah kalau misalkan kayak ibu kayak mual muntah sampai parah kayak gitu, sebaiknya ibu datang ke bidan atau ke dokter biar nanti dokter atau bidan memberikan obat untuk ibu agar mual muntahnya tidak terlalu berlebihan. Nah mungkin segitu pendidikan kesehatan mengenai ibu hamil. Apakah ada yang ibu mau ditanyakan sebelum nanti di tes kehamilannya? Cukup sih. Oh cukup, baik kalau begitu siap-siap ya ibu untuk dicek kehamilannya. Terima kasih.